Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Frida Azara dengan NIM 231110007 dari Prodi S1 Keperawatan kelas 5A semester 5 Universitas Radha Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Apa sih sistem integumen itu? Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, dan juga kelenjar. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi untuk menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Kemudian, untuk lapisan kulit sendiri ada 3. Dimulai dari lapisan terluar ada epidermis, lapisan tengah ada dermis, dan lapisan paling dalam ada subkutan atau hipodermis. Nah, epidermis sendiri berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa jenis lapis, dan sering kita sebut sebagai kulit luar. Selain sel-sel epitel, di dalam epidermis juga tersusun atas lapisan. Yang pertama ada melanosit, yang kedua sel Langerhans, yang ketiga ada sel Merkel, dan yang keempat ada keratinosit. Ini merupakan struktur kulit bagian epidermis atau bagian luar. Kemudian pada epidermis ini terdapat lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Kemudian yang kedua ada stratum lucidum, terdapat langsung di bawah lapisan corneum, dan lapisan ini termasuk sel terang, sel gepeng tanpa inti, dan hanya ada pada kulit yang tebal, tampak jelas di telapak kaki dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga ada stratum granulosum, terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng. Lapisannya seperti bulir padi, terdapat inti di antaranya dan tampak jelas di telapak tangan dan kaki juga. Selanjutnya ada stratum spinosum. Keratin ini merupakan protein yang tidak larut air dan selalu menjaga kelembapan kulit. Yang terakhir ada stratum basal, yang termasuk lapisan epidermis yang paling dalam, berkontak langsung dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus dan terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Nah, kemudian di sini ada dermis. Dermis sendiri berisi 3 jaringan, ada kolagen dan serat elastis, otot, dan juga syaraf. Di dermis ini mendapat suplai darah dan syaraf. Sensorinya sebagai sentuhan, tekanan, dan merasakan temperatur serta nyeri. Dermis ini terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare. Bagian yang menonjol ke epidermis berisi ujung serabut syaraf dan pembuluh darah. Kemudian ada stratum retikular, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Ini adalah gambar pada bagian dermis atau lapisan kulit bagian tengah. Kemudian untuk organ-organ sensoris, pada epidermis ini terdapat badan-badan Ruffini, badan-badan Krause, kemudian badan-badan Meissner, badan-badan Merkel-Ranvier untuk rangsangan raba dan halus, kemudian ada juga badan-badan Vetter-Pacini untuk tekanan. Yang ketiga ada lapisan paling dalam, yaitu subkutan atau hipodermis. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisikan sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak ini disebut dengan panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung syaraf tepi atau pembuluh darah dan getah bening. Kemudian lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit, cabang-cabang dari pembuluh darah, dan syaraf-syaraf menuju lapisan kulit jangat. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama, tergantung pada lokasinya. Di abdomen terdapat mencapai ketebalan 3 cm. Nah, pada kelopak mata dan penis sangat sedikit dan fungsinya sebagai isolator panas bagi tubuh. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Ini gambar jaringan cutaneous atau hipodermis. Kemudian untuk melanocytes mampu memproduksi pigmen coklat dan melanin ini sendiri dapat menyerap sinar ultraviolet atau UV. Sinar UV light berisi energi tinggi foton yang dapat merusak DNA atau mutasi. Melanin ini sendiri dapat mencegah kerusakan DNA dan membantu mencegah kanker kulit. Nah,
Struktur aksesoris kulit terdiri atas kelenjar keringat dan kelenjar subaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrin, kelenjar apokrin. Nah, kelenjar sebasea atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut dan bermuara pada folikel rambut. Untuk fungsinya memberi lapisan lemak, bakteriostatik, dan menahan evaporasi. Pada masa remaja itu sendiri, kelenjar sebasea lebih produktif. Kemudian untuk fungsi kulit sebagai pengatur panas atau pengatur suhu, sebagai indera peraba, indera perlindungan tubuh, dan mengatur keseimbangan cairan. Jaringan penunjang lainnya pada sistem integumen ini ada kuku dan rambut. Pada bagian kuku merupakan lempeng yang berbentuk pelindung pembungkus permukaan dorsal falang, terakhir jaringan dan jari kaki. Fungsi utama kuku adalah melindungi dari ujung jari yang lembut dan penuh urat syaraf, serta mempertinggi daya sentuh. Ini merupakan anatomi kuku. Dan untuk bagian-bagian kuku, ada matriks kuku, dinding kuku, dasar kuku, alur kuku, akar kuku, lempeng, lanula, eponychium, dan hyponychium. Kemudian ini untuk struktur kuku. Kemudian yang kedua ada rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit terutama, berupa benang keratin elastis yang berkembang dari epidermis, tersebar di seluruh tubuh kecuali telapak kaki dan telapak tangan. Terdiri dari akar rambut dan batang, kemudian menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Ini merupakan struktur rambut, terdapat keratin lunak dan keratin keras. Fungsi rambut itu sendiri untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk seperti alis mata untuk melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, kemudian untuk bulu hidung untuk menyaring udara dari luar untuk menuju ke dalam hidung, serta berfungsi sebagai pengatur suhu, pendorong penguapan keringat, dan indera peraba yang sensitif. Untuk siklus pertumbuhan rambut itu sendiri ada fase anagen, fase telogen, dan fase katogen. Pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Sekian penjelasan tentang sistem integumen dari saya, semoga bermanfaat.